Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Dari kitab Al-Muntaqa Nafis min Talbisi Iblis li Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi. Dzikru talbisihi alaihim fi tariqati shaumihim. Tipu daya iblis terhadap ahli ibadah dalam cara mereka berpuasa. Qala al-musannif, berkata Imam Ibnu Jauzi, wa qad labbasa ala aqwamin, dan sungguh iblis telah menipu suatu kaum. Fahassana lahum shaumad daima, di mana iblis membuat mereka merasa baik berpuasa yang dilakukan secara terus-menerus setiap hari. Wa dzalika jaizun idza aftara. Kata musannif, sebenarnya puasa seperti ini boleh saja, tapi bila dia berbuka. Idza aftara insanul ayyaman muharrama shaumuha. Berbuka di hari di mana manusia dilarang berpuasa. Illa annal afata fi min wajhaini. Hanya saja puasa dengan cara seperti ini memiliki beberapa kerusakan. Bencana bisa timbul dari dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya, annahu rubbama ada bidha'fil qawi atau bidha'fil quwah fa'ajazal insana anil kasbi li'ainatihi. Yang pertama, orang yang berpuasa setiap hari terus-menerus dilakukan walaupun dia berbuka di hari yang dimana diharamkan untuk berpuasa. Ini akibatnya menghilangkan kekuatan tubuh. Kondisinya makin melemah. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Fa'ajazal insan an kasbil ni'ailatihi. Membuat seseorang yang berpuasa tersebut lemah, malas mencari sebuah pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Wa mana'ahu min ifa'i zawjatihi, sehingga menghalangi lelaki tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan istrinya. Wa fi sahihaini, sungguh terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna li zaujika alaika haqqan. Sesungguhnya bagi istrimu atasmu ada haknya. Istrimu punya hak. Orang yang tidak bekerja, sibuk dengan ibadah puasa sehingga badannya lemah, lalu istrinya yang bekerja, ini sebuah bentuk kezaliman. Nabi berkata, ittaqud dzulma, inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah. Takutlah kalian dengan kedzaliman walaupun kecil, karena sesungguhnya kedzaliman itu membawa kegelapan pada hari kiamat. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga istri kita, memelihara mereka, mengayomi mereka, karena kita akan ditanya oleh Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berkata, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nabi kita mengatakan, war-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami itu pemimpin dalam rumah tangganya, ia akan ditanya tentang bagaimana ia memimpin rumah tangganya. Fakam min fardin yudayyu bihadzal nafli. Berapa banyak hanya gara-gara mengerjakan amalan yang sunnah, puasa yang setiap hari ini, akhirnya meremehkan perkara yang wajib.
Paham ya kan? Membiayai istri, menghidupi, memberikan nafkah kepada istri hukumnya apa? Wajib. Puasa setiap hari itu sekedar jaiz, boleh kata beliau, atau sunnah. Mana mungkin yang sunnah atau yang jaiz mengalahkan hukum yang fardu atau wajib. Inilah tipu dayanya iblis. Di awal-awal pembahasan kita sudah sebutkan, sering sekali iblis itu menipu manusia dengan cara memanfaatkan, menyibukkan mereka dengan amalan yang kurang utama atas amalan yang utama. Menyibukkan mereka dengan amalan yang mustahab atas amalan yang wajib. Yang wajib nggak dikerjakan, dia sibukkan dengan yang mustahab. Contohnya misalnya sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki di masjid. Tapi berapa banyak di antara mereka ditipu oleh iblis dengan qiyamul lail. Sepanjang malam dia qiyamul lail. Bagus. Tapi menjelang subuh dia tertidur dan tidak ikut sholat jamaah subuh. Itu kan ditipu oleh iblis. Padahal kalau dia nggak mengerjakan qiyamul lail tidak berdosa. Kalau meninggalkan yang wajib dia berdosa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menilai sebuah amalan yang sunnah kalau yang wajib dia tinggalkan begitu saja. Dan ini banyak mereka yang tidak menyadari tentang perbuatan seperti ini. Tipu daya dari iblis. Kemudian kata beliau asani, dari sisi yang kedua, annahu yufawwitul fadilata. Hanya karena menyibukkan dengan puasa setiap hari membuat dirinya kehilangan beberapa amalan yang utama. Fa innahu qad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sungguh telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, afdhalus siyami siyamu Daud. Seutama-utama puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Di mana Nabi Daud itu puasa sehari, maka esoknya ia akan berbuka. Jadi kalau ditanya mana lebih afdal, puasa tiap hari dengan puasa Daud, tentu jawabannya puasa Daud. Nabi yang mengatakan puasa paling utama itu puasa apa? Daud. Dia meninggalkan amalan yang utama, yang paling utama dibandingkan dengan amalan yang sekedar utama. Bahkan Abdullah ibnu Amr, beliau berkata, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah menjumpai diriku dan beliau menasihatiku, atau beliau berkata kepadaku, alam uhaddis anka annaka taqumul lail wa anta alladhi taqul la aqumanna al-laila wa la asumanna an-nahar. Apakah engkau yang berbicara bahwasannya engkau akan berdiri setiap malam? Wa anta alladhi taqul, kamu yang mengatakan la aqumanna al-laila wa la asumanna an-nahar. Aku akan berdiri sepanjang malam dan aku akan berpuasa di siang hari. Qala na'am ya Rasulullah, kata Abdullah bin Umar, benar ya Rasulullah. Qad qultu dzalik, aku berkata begitu. Faqal, kata Nabi, faqum wa nam. Di malam hari kamu salat tapi juga tidur. Salatlah tapi juga tidurlah. Wasum wa aftir. Berpuasalah tapi juga berbukalah di lain waktu. Wasum min kulli syahrin salasat ayyam. Tiap bulan kamu puasa 3 hari aja. Tanggal berapa itu, kawan? 13, 14 dan 15. Walaka mislu siyamid dahr. Kalau kamu puasa 3 hari setiap bulan, itu kamu sama puasa dengan sebulan penuh. Kenapa, kawan? Karena orang muslim itu kalau mengerjakan kebaikan, satu kebaikannya itu dilipat gandakan menjadi 10. Satu hari antum disamakan dengan 10 hari. Berarti 3 hari antum sudah berpuasa sebanyak 1 bulan, 30 hari. Itu amalan yang gak disangka oleh sebagian orang, justru termasuk perkara yang utama. Dan kita bisa memperoleh amal-amalan yang lainnya. Kalau kita puasa di 3 hari itu, kita bisa mengerjakan di siang hari yang lainnya untuk bekerja,
mencari nafkah, atau hal-hal yang lainnya. Yang itu amalan yang juga tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika manusia mengamalkannya. Apa kita menyangka bekerja itu tidak dinilai oleh Allah? Ya dinilai. Apalagi kalau dalam pekerjaan itu kita teringat kepada Allah, mengingat Allah dalam kerjaan itu, jauh lebih bernilai lagi. Kata beliau selanjutnya, fa inna a'dalus shaumi wa wasiyamu Daud alaihissalam. Karena sesungguhnya puasa yang paling baik pertengahan adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Qultu inni utiku afdhala min dzalik. Aku katakan, kata Abdullah bin Amr, saya sanggup yang lebih utama, yang lebih baik atau lebih utama dari yang seperti itu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdhala min dzalik. La afdhala min dzalik. Kata Nabi, tidak ada yang lebih utama dari seperti itu. Tidak ada yang lebih utama daripada puasa apa? Daud. Akhrajahu fi sahihain. Riwayat ini dikeluarkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, juga dilihat, silakan lihat dalam kitab Jami' al-Usul jilid yang ke-6 halaman 330. Lihat, begitulah syaitan menipu mereka. Wa talbisu 'alaihim fi niyyati shaum. Ada lagi mereka membuat tipu daya yang lain, yaitu menipu mereka dari sisi niat berpuasa. Niat berpuasa. Wa qad yasi'u 'anil muta'abbidi annahu yasumud dahra. Sungguh kadang kita melihat sebagian orang itu tersebar beritanya kepada kita tentang kondisi orang yang ahli ibadah itu biasanya senang dengan puasa. Ahli ibadah itu senang dengan puasa. Dan ini amalan yang mulia. Kemudian fayu'lamu bisya'i dzalik. Dan kondisi-kondisi mereka itu memang diketahui rajin dengan puasa yang seperti ini. Fal yuftiru aslan. Sampai pada asalnya kita jumpai di antara mereka ada yang enggak berbuka. Maksudnya tiap hari puasa begitu maksudnya. Hampir enggak ada hari yang dia enggak berpuasa. Wa in aftara akhfa iftarahu. Kalau mereka itu berbuka, maka mereka di situ diterjemahkan maknanya akhfa, menyembunyikan bukanya mereka itu, sembunyi-sembunyi supaya orang enggak tahu bahwa dia itu tidak puasa. Karena dia sudah terkenal ahli puasa. Orang ini dikenal ahli puasa, ahli beribadah berpuasa setiap hari. Suatu ketika dia berbuka, dia malu kalau dia orang bahwa dia itu berbuka, maka dia sembunyikan berbukanya itu. Li'alla yang kasiru jahu. Kalau dia tampakkan, nanti turun derajatnya. Apa bahasa kita itu? Dia lagi menjaga apa? Begitu. Apa bahasanya? Jaim. Ahli ibadah jaim juga kan. Dia jaga image. Wa ana min khafiyir riya. Tapi kata mereka, kata beliau, wa ana min khafiyir riya. Padahal kalau mereka sadar, justru tanpa sengaja mereka melakukan riya yang tersembunyi. Sudah syirik itu tersembunyi, riyanya tersembunyi lagi. Paham ya kawan? Ini riya tanpa sadar dia. Ya riya tanpa sadar. Walau aradal ikhlas, walaupun dia sebenarnya menginginkan keikhlasan, wasatral hal, menutupi keadaannya. Walau aradal ikhlas, kalau seandainya dia itu ikhlas, wasatral hal, berusaha menutupi keadaannya, aftara baina yadayhi man qad alima annahu yasumu summa ada ila shaumi wa lam ya'lam bihi. Kalau memang seandainya memang mereka itu menghendaki apa? Keikhlasan dan menutupi kondisi yang sebenarnya, maka pasti dia akan berbuka puasa di hadapan orang yang mengetahui. Jadi kebalikannya begini kan. Kalau memang dia itu orang yang ikhlas, di saat ada orang yang datang kepadanya, justru dia berbuka supaya orang itu nggak tahu kalau dia sedang apa? Puasa. Nanti kalau orang itu sudah ada, dia ulang puasanya di hari yang lain atau di qadha. Itu justru benar. Kita sedang berpuasa, kita rajin puasa, ada teman mengundang kita, ayo makan. Sudah, makan aja. Jangan afwan, saya sedang apa?
puasa. Itu nggak dilarang memang. Tapi khawatirnya hal itu membuat hati kita menjadi bangga. Kemudian teman kita bilang, oh ya maaf, saya nggak tahu kalau antum puasa. Masya Allah ya, antum rajin puasa. Udah mulai apa? Enggak kok, biasa aja. Tapi mesem kata orang Jawa. Tahu mesem apa ya? Apa? Senyum-senyum begitu, senyum-senyum sendiri itu namanya mesem gitu ya. Ini kan ada sesuatu dalam hatinya begitu. Itu berat. Sampai segitunya iblis itu mengganggu seseorang supaya rusak ibadahnya. Dia kalau nggak berhasil membuat orang itu beribadah, dia akan biarkan orang itu beribadah, tapi ibadahnya rusak begitu. Nah, lalu kata iblis selanjutnya, wa minhum may yukhbiru bima qad sama. Dan di antara ahli ibadah itu justru ada man yukhbiru bima qad sama. Justru dia menyiarkan bahwa dirinya sedang puasa. Fayaqul, dia berkata, al-yawma mundu 20 sanatan ma aftartu. Saya ini pada hari ini bahkan sudah 10 tahun saya itu selalu puasa. Ada orang yang enggak sadar begitu kan? Ada orang yang enggak sadar, alhamdulillah Ustaz, saya bisa puasa. Daud sudah 10 tahun saya enggak pernah. Nah, kayaknya biasa-biasa aja kan gitu ya. Pakai dalil lagi, fa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Nah, ini nikmat Tuhan, saya ceritakan bahwa saya sudah puasa 10 tahun. Allahu akbar. Ditipu oleh iblis. Nah, wa yulabbisu alaihi wa yulabbasu alaihi bi annaka innama takhbiru liyuqtada bika. Ya, dia memberikan talbis. Iblis ini memberikan talbis terhadap orang tersebut, bi annaka innama tukhbiru liyuqtada bika. Kata iblis, kamu ceritakan ini supaya orang itu nanti bisa menjadikanmu teladan, supaya dia bisa mengikutimu. Kan begitu. Kadang ini perbedaannya tipis begitu. Seorang guru memberikan contoh, lalu dia sebutkan apa yang dia lakukan agar muridnya mengikuti apa yang dia telah lakukan. Tentu saja perkara yang tidak menyimpang syariat ya. Tapi keadaan seperti ini tipis sekali, sangat tipis sekali. Itu bisa sampai membuat dirinya supaya lah ini loh saya, tiru saya begitu. Paham maksudnya? Itu tipis sekali, tipu daya iblis. Nah, demikian. Allahu a'lam bil maqasidi. Dan Allah itu lebih mengetahui apa yang menjadi tujuan dari orang itu. Nah, maksudnya alhamdulillah, ditimbang-timbang, dipikir-pikir, ini riya enggak ya? Nabi SAW tentu tidak mungkin riya. Beliau mengatakan, aku tidur di malam hari, aku juga berbuka. Nah, aku tidur di malam hari dan aku juga mengerjakan salat. Aku berpuasa di siang hari dan aku juga berbuka. Maksudnya, kata Nabi ketika itu, innila atqakum ilallah, aku dibandingkan kalian lebih bertakwa kepada Allah. Wa akhshakum ilallah, lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian. Maksudnya aku saja begini, kenapa kalian melampaui batas? Riya enggak Nabi? Ya enggak, karena memang bisa menempatkan pada tempatnya. Nah, kita juga begitu. Kalau kita berkata kepada anak kita, nak, begini amalnya. Lihat Abi kan enggak pernah begitu dan begini. Ini tidak riya. Ini dalam rangka apa? Belajar, mengajari. Tapi ingat, itu tipis sekali. Perbedaannya terletak di mana ya kawan? Maqasid yang diinginkan di dalam hatinya itu. Salah dia menginginkannya, maka Allah tidak mungkin lupa dan Allah tidak mungkin salah menilai isi hati seseorang. Qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala. Kata Sufyan Ats-Tsauri, innal abda la ya'malul amala fis sirri. Sungguh seorang hamba benar-benar dia mengerjakan sebuah amalan dalam kondisi tersembunyi. Wala yazalu bisyaitanu hatta yatahaddatsu bihi. Setan akan terus menggoda orang tersebut sampai orang itu menceritakan amalnya. Jadi targetnya setan, orang yang beribadah sembunyi-sembunyi tadi bisa menceritakan amal yang tersembunyi itu kepada orang
lain. Fayantaqilu min diwani sirri ila diwanil alaniyah. Akhirnya ibadah yang sudah tersimpan rapi dengan rahasianya itu berubah menjadi sebuah ibadah yang terlihat atau tampak oleh orang banyak. Coba kalau kita terbiasa qiyamul lail, nggak pernah cerita sama orang lain, ya kita bangun-bangun nggak seperti orang apa? Qiyamul lail. Kita sholat malamnya cuma 3 rakaat aja. Pagi kita segar, ada orang yang pagi begitu Masya Allah ngantuk sudah, matanya sampai membengkak di bagian bawahnya, tulangnya sampai apa? Kelihatan karena sedikit makannya. Orang akan berkata, Masya Allah ini ahli ibadah nih. Dibandingkan dengan kita yang ya kita sholat 3 rakaat, habis itu tidur panjang, nanti subuh bangun, sholat qobliyah subuh, sholat subuh, segar sudah. Nggak kelihatan seperti orang yang apa? Rajin ibadah. Tapi itu lebih baik, lebih utama. Karena memang ibadah itu untuk Allah, bukan untuk dilihat oleh orang. Kecuali perkara-perkara ibadah yang kita diperintahkan untuk menampakkan. Salat Id misalnya, diperintahkan oleh Allah menampakkan. Salat Jumat diperintahkan oleh Allah menampakkan. Paham ikhwan? Ya kita tampakkan. Dan menampakkannya dalam rangka syiar itu ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fihim man adatu shaumul isnaini wal khamis fa idza du'iya ila ta'amin qala al yaumul khamis walau qala ana shaim kanat mihna wa inna ma qawlu al yaumul khamis ma'na anni asumu kulla khamis. Lihat iblis itu kayak begitu ya kawan ya, nipunya Allah. Cuma untuk perhatikan kata beliau, di antara ahli ibadah itu ada yang punya kebiasaan puasa di hari Senin dan Kamis. Ketika dia diundang untuk makan, apa jawab dia? Loh kan ini hari Kamis. Coba kalau dia berkata, saya hari ini puasa, itu masalahnya lebih ringan bagi dirinya. Karena orang menyangka, oh dia sekarang puasa, ya Kamis depan aja lah diundang, kan begitu. Kamis depan aja diundang, ngerti ya kan? Artinya orang cuma menganggap, oh di hari ini dia puasa, selesai masalah. Tapi kalau dia berkata, kan ini Kamis ya akhi, seolah-olah dia memberitahu tanpa dia sadari, dia beritahu orang itu, kamu harus tahu tiap Kamis aku ini puasa. Begitu iblis itu. Allah, tipuannya Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang tidak menyadari itu. Kalau kita cermati, maka antum memperhatikan keadaan kita itu yang Nabi menyebutkan bahwa syaitan itu mengalir mengikuti apa? Aliran darah anak Adam. Maka kita akan melihat kanan, kiri, depan, belakang kita itu isinya itu perangkap-perangkap setan. Perangkap-perangkap setan yang banyak sekali perangkap setan itu. Umar pernah ditanya ketika tentang makna takwa. Ada yang masih ingat apa kata Umar? Takwa itu apa? Engkau berjalan di malam hari, engkau berjalan di tempat di malam hari di jalan yang penuh dengan apa? Duri, dan engkau berjalan dalam keadaan apa? Hati-hati. Artinya banyak perangkapnya begitu. Nah di dunia itu kayak begitu ya. Lalu kata beliau selanjutnya, wa fi haula may yaran nasa bi ainil ihtiqar bi kauni shaiman wa hum muftirun. Di antara ahli ibadah itu iblis memasukkan dalam hatinya rasa bangga, sehingga dia apa? Memandang manusia itu mereka beda dengan saya. Karena manusia itu berbuka, dia apa? Puasa. Dia pikir orang yang berpuasa itu jauh lebih mulia dibandingkan orang yang berbuka. Belum tentu. Belum tentu. Antum berpuasa diundang makan oleh saudara antum, mari makan. Ketika kalau antum memenuhi undangannya, antum makan, dia senang hatinya, sehingga membuat antum berdoa kepada Allah Ta'ala untuknya. Lalu malaikat pun mendoakan diri anda. Dibandingkan dengan orang yang datang diundang makan lalu berkata, saya hari ini puasa. Belum tentu yang puasa itu lebih baik. Bukankah termasuk amalan yang utama itu apa yang kita memasukkan dalam hati seorang hamba kebahagiaan. Anda tahu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada berapa? Dalam satu riwayat 5, dalam satu riwayat lainnya apa? 6. Salah satunya apa, ikhwan?
Ya, memenuhi undangan saudaranya. Berarti puasa di hari Senin sunnah. Memenuhi undangan hukumnya apa? Memenuhi undangan hukumnya apa? Wajib. Paham tuh? Walaupun masalah makannya kita memilih, tapi dari situ kita tahu tentu kita berbuka ketika itu jauh lebih utama. Jauh lebih utama ya. Karena bisa jadi kita berpuasanya bisa besok lagi, diganti di esok hari. Kalau undangan itu ya belum tentu. Undangan walimah anaknya cuma satu dia. Dia punya anak perempuan satu, antum diundang walimah. Undang makan-makan walimah, antum bilang saya puasa. Jadi dia mau nikahkan siapa lagi, anaknya cuma satu. Tahun depan mau nikahkan siapa, nunggu anaknya cerai mau nikah lagi kan nggak mungkin, alhamdulillah. Paham? Ini maka menunjukkan apa? Kadang kita harus paham gitu. Kadang kita paham. Bahkan kita dapat pahala apa itu? Menyembunyikan ibadah kita. Supaya orang-orang tidak menyangka bahwa kita ini ahli apa? Berpuasa gitu. Kita sembunyikan ibadah kita. Nah, itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya, wa minhum may yulazimu shauma wa la yubali ala madza aftara wa la yatahasiya fi shaumi an ghaibatin wa la an nadratin wa la an fuduli kalimatin wa qad khayyala lahu iblisu anna shaumaka yadfa'u ismaka wa kullu hadha min talbisi. Ini juga lihat cerdasnya iblis itu. Ini bukan berarti pujian kepada iblis, justru ini celaan. Kelebihan yang dimiliki oleh dirinya itu justru merusak keadaannya. Di antara mereka ada yang melazimkan dirinya untuk apa? Berpuasa. Terus-menerus puasa, maksudnya melazimkan diri untuk berpuasa. Tapi mereka tidak peduli dengan apa? Masalah berbuka. Puasa, bukanya gampang. Harusnya kan buka itu tenggelam matahari langsung berbuka. Dia nggak, tunda aja lah. Saya sudah biasa puasa, biasa lapar. Saudari berbuka, mari Pak berbuka. Ntar aja. Saya biasanya bukanya nanti jam 8 malam. Kayaknya baik begitu. Padahal ditipu oleh siapa? Iblis. Puasa berbuka sampai menunggu bintang muncul itu puasanya siapa? Puasanya siapa? Yahudi. Nabi melarang kita berbuka sampai munculnya bintang. Karena itu menyerupai puasanya siapa? Yahudi. Seperti itu. Nah, kata ikhwati rahimanillah. Kemudian alhamdulillah rahimani, selanjutnya kata beliau, wala yatahasya fi shami'an ghaibatin. Sehingga orang yang seperti ini, kita lihat gimana kata beliau. Ketika berpuasa tidak mengesampingkan perbuatan riba. Lihat, ya puasa, tapi mulutnya tetap apa? Berghibah. Ahli ibadah itu begitu. Ini saya mau tambahkan. Banyak orang yang ditipu oleh iblis dengan ilmunya. Kalau ini kan dengan ibadahnya. Faham? Dia tahu dan dia menyampaikan kepada manusia dan dia meninggalkannya. Apa itu? Dia berkata, khamr itu haram. Mulutnya berkata, khamr haram. Maka mulutnya dijaga dari meminum khamr. Mereka berkata, daging babi itu haram. Maka mulutnya dijaga dari makan daging babi. Maka dia mengatakan riba itu haram. Maka mulutnya dijaga dari makan uang riba. Tapi orang ini makan daging bangkai manusia. Mulutnya itu makan daging bangkai manusia. Apa itu, Iwan? Riba. Aneh orang berilmu seperti ini. Ini orang berilmu yang ditipu oleh iblis. Kita banyak jumpai seperti itu. Masya Allah, hafal Quran misalnya, banyak menghafal hadis, kitab-kitab para ulama juga dia hafal, disampaikan di dalam majelis, jadi panutan orang banyak. Tapi nggak akan kenyang perutnya itu dan nggak akan puas mulutnya sampai dia makan daging manusia. Sampai dia makan daging manusia, daging saudaranya sudah menjadi bangkai, baru kenyang perutnya dan baru puas, baru dia tidur pulas. Kalau nggak makan daging manusia, dia nggak pulas tidurnya, gelisah. Dan ini ada. Jadi seorang seperti ini, naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya kawan. Itu termasuk talbisnya apa? Nah kalau ini al ibadah ini,
Ya dia puasa, tapi mulutnya nggak dipuasakan. Mulutnya itu ghibah, wala an-nadratin. Dia puasa, tapi matanya nggak dipuasakan. Apa aja dilihat. Puasa tapi perempuan bukan mahramnya ditonton, dilihat, diperhatikan. Wala anfuduli kalimatin. Bahkan mereka tidak memperhatikan kata-kata yang berlebih-lebihan. Enggak mempuasakan diri perkataan yang sia-sia begitu. Nah, dan kita menjumpai ini orang sufi, puasa, rajin. Ya tapi kalau ketemu wanita ya duduk berdua, ngobrol, memandang wanita itu, ketemu jabat tangan, selesai apa? Jabat tangan, tidak jarang ketemu cipika-cipiki. Kata mereka, insya Allah nggak akan tergoda. Nah, insya Allah kata mereka. Padahal kata beliau di sini, waqad khayyala lahu iblis. Sebenarnya iblis sudah mengkhayalkan dalam pikiran mereka itu. Apa pengkhayalannya? Anna shaumaka yadfa'u ismaka. Tenang aja, kamu kan puasa. Puasamu ini membentengi dari dosa-dosamu. Wa kullu hadza min talbis. Ini semua talbis. Tenang aja enggak apa-apa. Orang puasa enggak akan tergoda dengan apa? Perempuan. Kata siapa? Ya, ikhwan. Kata siapa? Puasa bisa membantu seseorang mengendalikan hawa nafsunya kalau dibantu dengan mengendalikan mata dan juga lisannya. Bukan orang yang berpuasa itu bisa membunuh? Apa sebabnya? Pandangan mata, mulut yang kotor, akhirnya bertengkar dan kemudian membunuh. Padahal itu terjadi di bulan Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Ini jelas tipu dayanya iblis. Hati-hati ya kawan ya. Hati-hati bahwa kadang-kadang kita merasa itu hal yang biasa saja, ternyata itu perangkap. Dari sini kita bisa ngambil faedah apa itu ya kawan? Benar ternyata. Ucapan Nabi yang maknanya bahwa kita masuk surga itu bukan karena amal kita, karena rahmatnya Allah Ta'ala. Amalan kita ini banyak yang berlobangnya. Amal kita yang kita lewati ini banyak jurang yang masuk ke dalamnya kita. Jalan sudah lempeng, masuk dalam lubang, jatuh ke jurang, semisal daripada itu. Kalau bukan karena rahmatnya Allah Ta'ala, kita nggak sampai kepada tujuan kita. Jadi jaga baik-baik amalan ini. Perhatikan baik-baik langkah setan, jangan diikuti. Bersikap hati-hati. Dan iblis tidak akan berhenti menggoda manusia sampai kita meninggal dunia. Bahkan sampai yang mau meninggal saja mereka menggoda agar manusia tidak bertauhid. As'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Allahumma amin. Sampai di sini saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan, Mbak. Nah, barakallahu fiik. Ikhwan, di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi menyebutkan ada seorang lelaki yang didatangkan di hadapan Allah Ta'ala. Lalu Allah berkata kepada malaikatnya, hisab salat hambaku ini. Kemudian dijumpai salatnya itu banyak kerusakannya. Kata Allah, lihat salat sunnahnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika salatnya sunnahnya itu baik, dia menjadi penyempurna bagi salat wajibnya yang rusak. Lalu Allah mengatakan, lihat puasanya. Jika puasanya itu rusak, lihat puasa sunnahnya. Maka puasa sunnahnya akan mengisi dan memperbaiki puasa wajibnya. Kemudian lihat hajinya. Kalau rusak, maka lihat hajinya yang sunnah, haji yang kedua, ketiga dan keempatnya. Kalau umrah, lihat umrahnya. Kalau rusak, lihat umrah yang kedua, ketiga dan keempat sebagai umrah yang sunnah. Kalau sedekah yang wajibnya itu lihat dengan sedekah yang mengiringinya. Berarti kalau kita ditanya, amal apa yang bisa memperbaiki amal yang sudah kita lakukan yang rusak, diikuti dengan amal yang serupa yang nilainya mustahab. Yang kedua, taubat. Taubat itu memperbaiki amal. Orang kafir bersedekah dapat pahala enggak? Enggak, rusak. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada dibalas oleh Allah dengan kebaikan enggak? Orang kafir kalau berbuat baik dibalas dengan kebaikan enggak? Oleh Allah. Iya. Dia bersedekah di dunia,
oleh Allah dibalas di kehidupan dunianya juga. Nggak mungkin Allah nggak membalas kebaikan seseorang. Allah itu adil. Sekafir apapun manusia, kalau dia berbuat kebaikan tetap dibalas kebaikannya. Tapi di mana? Di akhirat nggak dapat. Bagaimana caranya supaya dia dapat kebaikannya? Udah sekian banyak dia itu melakukan kerusakan. Taubat, masuk Islam. Segala macam dosa yang dulu pernah dilakukan dihapus oleh Allah Ta'ala. Paham? Dulu mungkin dia membunuh. Bahkan dosa paling besar dia lakukan apa? Syirik. Begitu dia taubat masuk Islam, diterima oleh Allah Ta'ala. Dihapuskan semua kesalahannya masa lalu. Nah, ketika kita beramal, lalu amalan itu ada yang rusak, entah karena niat yang buruk, macam-macam lah. Sebagaimana sholat, Nabi menyebutkan ada orang yang sholat dapat 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. Ada yang nggak dapat sama sekali pahalanya. Boleh? Maka disempurnakannya dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat, Allah akan maafkan dosa-dosanya itu. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannah. Semoga dengan taubatmu itu Allah akan menghapuskan dan menghilangkan kesalahan-kesalahan masa lalumu, kemudian ia memasukkanmu ke dalam surga. Lihat ya kawan, mungkin amal kita kurang, tapi dengan taubat Allah maafkan kita, lalu turun rahmat Allah, kita masuk surga dengan taubat. Yang ketiga, dengan juhudun, kesungguhan untuk memperbaiki amal. Kemarin tadi manusia itu kan, Ustaz Abu Ihsan kemarin kalau kita perhatikan, kalau antum perhatikan, beliau menjelaskan bahwa manusia itu dalam menuju kesempurnaan akhlak itu bagaimana? Ada yang ingat enggak? Antum taklim tidur apa ingat nih? Coba perhatikan. Gimana? Apa? Beliau mengatakan kita untuk mencapai kesempurnaan akhlak itu ada apa namanya? Tadarujan, tingkatan, perlahan-lahan. Yang penting kita mengkoreksi diri kita. Hari ini kita salah di sisi yang ini, besok diperbaiki. Jatuh lagi di sisi yang ini, diperbaiki. Keliru lagi di sisi yang ini. Karena nggak mungkin kita sempurna, itu nggak mungkin, ikhwan billah. Pasti ada yang kurang. Kemarin kita dakwah begini, kekurangannya di sini, diperbaiki. Nanti ketika kita sudah mulai sempurna, ada lagi kekeliruannya. Terus seperti itu. Orang sedekah kemarin begini kelirunya, diperbaiki. Nah, kesungguhan ini yang akan memperbaiki amal di masa lalunya itu, dan itu akan menambal kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Ya. Yang satunya akad nikah. Misalnya kita orangnya sama. Oh sama. Kita udah hadir akadnya, apa nanti kita harus hadir lagi di mana? Walimatul. Oh enggak, cukup sudah hadir. Walimatul urus itu sebenarnya maknanya adalah mengiklankan, mengumumkan pernikahan seseorang, dan di sana disediakan makanan. Kita ada di akad nikahnya seseorang. Habis akad nikah kita dijamu apa? Makan. Itu namanya walimah. Sudah cukup. Oh enggak, ada lagi nanti resepsinya di mana? Nah, ini bagi mereka yang belum datang. Yang sudah datang tidak wajib datang lagi. Tapi kalau dia suka, saya mau kamu datang lagi, ya nggak apa-apa, kita datang lagi, boleh. Tadi makan pagi, kemudian apa? Makan siang gitu ya nggak apa-apa ya, boleh begitu. Nah, ya sudah. Benar. Talbis iblis kalau kita sengaja nggak makan sahur. Karena kita tahu tidak makan sahur itu dengan sengaja kerusakannya banyak. Satu, itu meniru puasanya orang Nasrani. Nasrani itu nggak makan sahur kalau puasa. Fahim? Yang kedua, makan sahur itu mengandung barokah. Tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian karena sahur itu ada berkahnya. Berarti kita meninggalkan keberkahan. Ditipu oleh iblis. Karena memang iblis tidak suka orang muslim mendapatkan apa? Keberkahan dari Allah Taala. Yang ketiga, meninggalkan sunnah. Kalau memang itu hukumnya sekedar sunnah.
sementara Nabi saja bersahur. Maka kita dengan sengaja meninggalkan sunnah itu perkara yang berat. Bukankah Abu Bakar mengatakan, saya takut hujan batu menimpa diri saya ketika saya mengetahui perkara yang datang dari Nabi, lalu saya tinggalkan begitu saja. Abu Bakar aja takut kalau dia tahu itu ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham ya akhi? Berarti tipu dayanya iblis. Dan masih banyak lagi kerusakan yang ditimbulkan akibat tidak makan sahur tersebut. Dari dunia kesehatan telah diterangkan batas apa? Di mana lambung seseorang itu memang dikosongkan, itu memang batas waktunya berkisar 12 sampai 13 jam. Nah, kalau antum enggak makan sahur, antum makan cuma berbuka, berarti antum berpuasa berapa jam? Hampir 24 jam ya Pak ya? Atau 20 jam ya kurang lebih begitu. Antum cuma makannya berbuka saja. Itu zalim sama perut kita. Dan tadi sudah kita sebutkan, kedzaliman itu membawa apa? Kegelapan di hari kiamat. Jadi enggak boleh saudara. Nah, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.